Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dosen mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, Ibu Desi Fitriani SESYME yang saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman PMI 3A yang juga saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Belia Puspitasari, Brilian Febrianto, dan saya sendiri Cecep Jailani, Cita Suci Utami, Diajeng Setio Partiwi, dan Faza Fauziah Robaniyah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sistem moneter Islam. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman sebagai berikut. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem moneter Islam. Sebelum kita membahas ke sistem moneter Islam, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu sistem moneter itu apa. Mungkin ketika kita mendengar kata moneter, yang ada terlintas di pikiran kita itu adalah uang, dan bagaimana sejarahnya, fungsinya, perkembangannya, dan bahkan kebijakan moneternya itu sendiri. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing di Indonesia, otoritas sistem moneter yang terdiri atas Bank Indonesia, dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Sistem moneter juga merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, giral, dan kuasi. Nah, setelah kita mengetahui sistem moneter itu apa, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem moneter Islam. Sebenarnya sistem moneter di dalam Islam itu ada gak sih? Mungkin banyak dari teman-teman yang memikirkan hal itu. Nah, ternyata Islam mengenal lebih awal mengenai sistem moneter ini sejak masa yang paling awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan pada pertumbuhan agama Islam ini. Bahkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah bukan hanya sebagai kepala negara dan bukan juga sebagai tokoh agama, tetapi Nabi Muhammad ini juga di sisi lain beliau adalah salah seorang pemegang kebijakan moneter. Artinya bahwa dalam Islam ada sistem moneter itu, walaupun tentu teorinya tidak sama dan tidak serumit sistem moneter konvensional seperti sekarang ini. Dan sebenarnya memang di dalam Islam sendiri juga ada sistem moneter itu, dan ada juga penjelasan mengenai kaidah fikih moneter. Nah, di dalam kaidah ini juga bisa memberikan penjelasan perbedaan antara sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional. Dan di dalam kaidah itu berisi harus ada keterkaitan antara sektor saingan dan sektor uang dan sektor real atau barang. Jadi, di dalam kaidah ini menjelaskan bahwa Islam harus ada keterkaitan dengan sistem moneter dan sektorir, sehingga uang tidak bisa berjalan sendiri untuk mendapatkan profit tanpa diimbangi oleh barang atau jasa. Dan pembahasan ini pun terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, janganlah kalian makan makanan bisnis yang berbau batil kecuali kalian melakukan transaksi tukar-menukar atau jual beli dengan antarido satu sama lain. Nah, ayat ini juga menjadi inspirasi bagaimana etika bisnis yang benar. Dapat disimpulkan bahwa sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan agar dicapainya dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqasid syariah menegakkan keadilan, yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan, yaitu menghasilkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Dalam hal ini, kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menstabilisasi siklus perekonomian. Dan pada akhirnya, kebijakan moneter
moneter di sini adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter dalam Islam sebenarnya mampu dijalankan tanpa menggunakan instrumen dan suku bunga. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi kebijakan menurut Umar Chapra. Sebelum mengetahui strategi kebijakan moneter menurut Umar Chapra, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah, yaitu antara lain ialah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Maka sebagai akibatnya stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat melalui pembangunan infrastruktur sektor real. Rasulullah pula melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk dapat melakukan riba serta penimbunan. Muhammad Umar Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan pada 1 Februari 1933. Menurut beliau, tujuan dari berekonomi adalah untuk membantu manusia dalam melaksanakan atau merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam prinsip pelaksanaan kebijakan moneter Islam, menurut Umar Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Perekonomian Islam menurut Umar Chapra dalam permintaannya akan muncul terutama dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Sedangkan penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang meningkat akan merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya. Hal ini terjadi karena dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi. Uang sengaja hanya disimpan dan akan terus-menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% setahun tidak hanya dapat meminimalisasikan permintaan spekulatif akan uang maupun menyimpan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga, melainkan juga memberi stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan akan uang. Variabel yang harus diformulasikan dalam perekonomian Islam adalah stok uang, bukan tingkat bunga. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai adalah stabil, realistis, dan dapat bertahan dalam jangka menengah dan jangka panjang, bukan yang realistis naik dan turun. Menjalankan dan membangun strategi dalam sistem keuangan Islami memerlukan sasaran dalam rangka membangun struktur ideal dari sistem keuangan Islami tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa sasaran-sasaran tersebut, diantaranya yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Yang kedua, keadilan sosioekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, serta alat penyimpanan nilai yang stabil. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif dan secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Chapra mengajukan strategi melalui sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi berikut, yaitu bank sentral, bank komersial, institusi keuangan non-bank, institusi kredit khusus, korporasi asuransi deposito, dan korporasi audit investasi. Di dalam permukaan struktur ini nampak sama saja seperti struktur
mengatur untuk keuangan konvensional. Tetapi Capra melihat bahwa ada beberapa perbedaan dalam fungsi, skop, dan tanggung jawab dari institusi terkait. Masing-masing institusi dianggap sebagai komponen integritas sistem yang esensial. Bank Islam harus dapat bertindak mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan kelompok orang yang mempunyai keinginan melalui institusi keuangan, karena secara umum bank sentral dan bank Islam harus melaksanakan semua fungsi yang sama. Antara bank komersial Islam berbeda dengan bank komersial tradisional. Terdapat dua perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama dan yang paling signifikan adalah penghapusan riba. Pelarangan riba ini akan memaksa bank untuk menggunakan metode-metode operasi baru yang didasarkan terutama pada aransemen profit and loss sharing. Perbedaan utama yang kedua adalah bahwa dana yang berasal dari masyarakat harus digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Oleh karena itu, transaksi-transaksi perbankan tidak boleh semata-mata profit oriented, tetapi ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan. Yang dalam rangka mencapai sasaran ini, maka bank Islam akan lebih cenderung menjadi bank universal atau bank serbaguna. Dapat disimpulkan bahwa menurut Capra, dalam prinsip pelaksanaan kebijakan moneter Islam itu berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dari pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan mendasar antara keduanya merupakan prinsip Islam yang tidak boleh adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Selain itu, Capra mengajukan strategi melalui sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi yang untuk dapat menciptakan tujuan sosioekonomi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam. Terdapat beberapa poin tentang prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan. Poin yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi itu semuanya milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Poin yang kedua yaitu manusia merupakan pemimpin khalifah di muka bumi ini, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Yang ketiga yaitu semua yang dimiliki dan diperoleh oleh manusia, semuanya itu atas izin Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya itu yang lebih beruntung. Poin yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun, harus disedekahkan gitu, misalkan bagi orang yang lebih membutuhkan. Poin selanjutnya, kekayaan harus diputar. Poin selanjutnya yaitu menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dan dapat menghapus konflik antar golongan. Poin yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi kelompok anggota masyarakat yang miskin. Nah, dari poin-poin tersebut, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba termasuk di dalamnya bunga bank yang sangat diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter dan menjadi tidak berlaku bagi manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem moneter Islam di Indonesia. Di Indonesia, pengoperasian bank syariah merupakan salah satu bagian dari penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia. Dalam penerapannya, perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, yang dengan demikian memiliki pengaruh positif terhadap kondisi moneter dalam hal menurunkan suku bangsa nasional ke tingkat yang lebih realistik dan juga mendapatkan dana panjang sekaligus
memantapkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Dengan hal tersebut, keberadaan bank syariah dalam situasi terhadap mata uang rupiah moneter yang ketat dengan kinerjanya yang berbeda dengan bank konvensional yang bagi negara diharapkan membantu mendinginkan atau mencairkan roda perekonomian yang memanas. Membangun atau mendirikan kembali sistem perbankan yang sehat dengan rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan atau menghasilkan fungsi sistem perbankan syariah dengan beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima atau menggunakan konsep bunga. Yang kedua, dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dari segmen masyarakat selama belum atau tidak dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional saat ini. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang sistem moneter Islam di Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai peluang dan strategi keuangan. Nah, peluang keuangan merupakan salah satu ruang yang dibicarakan dalam masalah keuangan Islam. Nah, ilmu keuangan adalah bagian dari masalah keuangan yang berkonsentrasi pada sifat dan dampak uang tunai pada latihan moneter. Nah, dalam Islam itu bunga uang tunai terutama dalam pertukaran dan kebutuhan umumnya dikendalikan oleh tingkat pembayaran dan depresi. Kemudian banyak hal yang dibicarakan dalam pemeriksaan keuangan di bidang moneter, termasuk pekerjaan dan kapasitas uang tunai, kerangka keuangan dan dampaknya terhadap ukuran uang tunai dan kredit, desain dan kapasitas bank, dampak uang tunai dan kredit dalam ekonomi, kekuatan moneter, alokasi gaji, dan banyak lagi. Nah, kemudian adalah strategi keuangan. Nah, dalam strategi keuangan ini adalah ilmu keuangan adalah bidang studi dalam aspek keuangan yang berhubungan dengan uang. Nah, dalam aspek keuangan adalah bagian dari aspek keuangan yang berkonsentrasi pada sifat dan dampak uang tunai pada pergerakan moneter. Nah, motivasi untuk berkonsentrasi pada pendekatan terkait uang dalam masalah keuangan Islam itu ada dua ya. Yang pertama adalah cari tahu komponen uang tunai, pembagian manfaat, lembaga keuangan, kerangka dan strategi keuangan, serta pembagian pendapat yang didorong oleh instrumen keuangan. Nah, yang kedua adalah membedah kekhasan keuangan yang sesuai dengan dampak pendekatan terkait yang pada kelatihan moneter Islam. Nah, target pengaturan terkait uang Islam itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh Iqbal dan Han. Yang pertama adalah kemakmuran finansial, kinerja penuh dan kecepatan ideal perkembangan moneter. Kemudian ekuitas keuangan dan pembagian gaji dan kekayaan yang adil. Yang terakhir adalah solidaritas dalam nilai uang. Mungkin cukup demikian yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai tantangan dan kendala penerapan sistem moneter Islam di Indonesia. Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya teman-teman. Salah satu aspek yang bisa kita soroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah diantaranya ialah perbankan syariah. Namun di sisi lain ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam ini ya. Lalu apa saja sih tantangannya? Yuk simak baik-baik ya teman-teman. Tantangan yang pertama,
Penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam. Nah, sebagai pengalaman yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu 2 dekade pertama kepemimpinan Orde Baru, pada saat itu segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam. Nah, pihak-pihak yang berusaha menghalangi penerapan manajemen moneter Islam semata-mata karena tidak suka akan kebangkitan umat Islam dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa manajemen moneter Islam akan bermanfaat kepada semua orang. Lalu tantangan yang kedua ialah dari orang-orang yang merasa terusik dan terganggu kenyamanan dan kenikmatannya dalam mengeruk kekayaan rakyat melalui sistem perbankan yang ada. Nah, sudah kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa di Indonesia ini rakyatnya itu sebagian besar beragama Islam. Nah, selain tantangan-tantangan yang telah tadi disebutkan, tentu juga ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem moneter Islam di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, kendala wachisme, yaitu kultur penganut prinsip wachisme yang hanya suka berbicara, mengkritik, tanpa mau terlibat langsung dengan objek yang diamatinya agar lebih bersifat objektif dan konstruktif. Ketertarikan dan minat semua masyarakat terhadap wacana ekonomi Islam dan fenomena bank syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dalam bentuk kajian riset, kritik, pengamatan, dan berbagai forum diskusi merupakan hal yang positif ya teman-teman. Namun patut disayangkan stakeholders yang terlibat pada berbagai forum dan kegiatan yang tadi telah disebutkan hanya sibuk dan konsen sebagai pengamat, pembahas, dan membentuk berbagai lembaga pengamatan ekonomi dan perbankan syariah, semacam syariah ekonomis, and banking watch, dan cukup hanya mengkritik produk-produk dan kinerja lembaga ekonomi syariah. Sementara pada tataran implementasi justru masih terlibat dengan bunga yang ribawi, bahkan termasuk lembaga yang terkait dengannya masih belum menggunakan rekening syariah. Nah, hal ini merupakan suatu ironi yang kontraproduktif ya teman-teman. Seharusnya langkah keterlibatan dalam pengembangan yang lebih konkret bagi semua unsur masyarakat secara luas adalah dengan setiap muslim menjadi pelaku bisnis syariah, sebab merupakan fardu ain setiap muslim untuk mensyariahkan semua aspek kehidupannya, termasuk dalam kegiatan ekonominya seperti dengan bertransaksi secara syariah dan menghindari riba serta bunga. Nah, menjadi pelaku bisnis syariah konotasinya tidak hanya menjadi pengusaha bisnis syariah saja ya teman-teman, tetapi menjadi pengguna dan mitra bisnis syariah juga termasuk menjadi pelaku bisnis syariah seperti dengan menjadi nasabah bank syariah. Lalu kendala yang kedua ialah langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam atau disebut dengan lack of spirit of inquiry. Persoalan yang menjadi salah satu penghambat dalam penerapan full Islamic economies di Indonesia adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan dalam bidang ekonomi, sehingga karya-karya baik berupa buku maupun tulisan-tulisan tentang ekonomi Islam untuk dijadikan sebagai rujukan masih sangat minim. Nah, salah persepsi terhadap sistem ekonomi Islam mungkin menjadi penyebab langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia. Salah persepsi ini terjadi karena sebagian besar pakar ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya mendapatkan pendidikan tentang masalah ekonomi dari konsep-konsep Barat dan sama sekali tidak menyinggung tentang konsep Islam dalam masalah perekonomian. Lalu kendala yang ketiga ialah kendala simbolisme. Banyak umat Islam di Indonesia dari kalangan masyarakat umum, memahami bahwa ajaran agama Islam hanya mencakup dari istiqomah dalam ucapan, pengakuan, dan tindakan keseharian saja. Akan tetapi, belum mengetahui bahwa dalam ajaran Islam mengatur dalam perekonomian, sehingga masih sangat memprihatinkan dan menjadi kendala dalam penerapan moneter Islam di Indonesia. Lalu kendala yang terakhir ialah kekurangan sumber daya insani atau sumber daya manusia. Nah, saat ini masih kurangnya sumber daya manusia yang terjun di dalam praktik ekonomi Islam, baik di dalam dunia perbankan syariah maupun dari dunia pendidikan yang masih kurang dari segi kualitas dan
kuantitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu sistem moneter Islam. Salah satu tujuan dalam sistem moneter Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nas-nas agama yang merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam sistem moneter Islam, kebijakan moneter yang dikelola harus dilakukan dengan baik agar menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel-variabel seperti tenaga kerja, dan sebaliknya apabila sistem moneter yang unreliable maka akan membawa pada masalah inflasi dan depresi. Mungkin kesimpulan itu dari kelompok kami, dan selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.